kita harus menanamkan dalam diri kita, yaitu menghadapi tantangan mobilitas, yaitu dari adaptasi tentunya. Nah, ketika menggunakan ini pengalaman saya di call center ya, ketika salah coba lagi. Nah, teman-teman dulu sama ketika ada kegagalan coba lagi, terus coba lagi, jangan patah semangatnya begitu. Dan saya juga sebagai ketua di GILI tentunya menghadapi SDM yang berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, dan itu juga cara kita berpikir ya terbuka, belajar, jangan menyerah seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya pendekatan psikologi dalam membentuk etos kerja. Nah, yang kedua itu ada self efficacy menurut Albert dan budaya, keyakinan diri bahwa kita bisa, kita mampu. Jadi kita harus dalam diri itu kita dalam beberapa sisi dengan mengatakan tidak, kita harus yakin bisa. Ini penting karena kalau kita tidak membranding bahwa kita sendiri tidak percaya, bagaimana orang lain bisa percaya pada kita gitu ya. Jadi kita harus confident, harus bisa yakin dan bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, show it, ya buktikan. Pasti teman-teman di sini punya potensi masing-masing, tunjukkan. Ya ini saya bercontoh aja dari pengalaman pribadi saya. Saya kerja dia, kuliah dia, aktivis juga dia, dan ini salah satu saya di hadapan teman-teman itu berbicara ini bagian dari pembuktian bahwa kita harus menunjukkan dan bisa meyakinkan dan bisa dipercaya. Jadi self efficacy itu percaya bahwa kita mampu mengeksekusi rencana yang kita buat seperti dia teman-temannya. Nah, lanjut teori motivasi internal self determination theory ya. Ada 3 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama ada autonomi, kita harus bisa mengatur diri ya. Competence, ya kita mampu gitu ya. Dan selanjutnya regardless, ingin diterima dan terhubung. Nah, tentunya teman-teman semua pasti memiliki 3 kebutuhan ini, dan teman-teman harus bisa coba digali apa yang dari autonomi teman-teman, kompetensinya apa, nilainya itu seperti apa. Nah, itu teman-teman yang bisa menjawabnya dan bisa diterapkan begitu teman-teman ya. Dan selanjutnya apa yang etos dan etos kerja ya, kita coba jabarkan dulu. Etos itu sendiri sesuai kamus bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Yunani etos itu karakter, cara hidup seseorang. Nah, sederhananya itu adalah bagaimana kita menjalani hidup dan bekerja ya teman-teman. Nah, kalau untuk etos kerja itu nilai, sikap mental, dan kebiasaan positif yang menentukan kualitas seseorang dalam bekerja. Nah, nantinya teman-teman untuk etos kerja saat nanti berada di dunia kerja yang sesungguhnya, teman-teman harus disiplin. Itu paling utama. Apa disiplin? Menanamkan disiplin, tanggung jawab. Ketika teman-teman semuanya dibebankan suatu pekerjaan, harus dilaksanakan dengan tanggung jawab yang benar. Dan yang paling utama itu adalah integritas. Nah, teman-teman itu harus memiliki kejujuran, integritas yang tinggi dimanapun, tidak hanya di dunia pekerjaan, tapi dimanapun harus memiliki integritas yang tinggi sama attitude ya. Di perusahaan itu harus memiliki attitude yang baik. Nah, teman-teman juga harus punya komitmen yang kuat saat memasuki kerja dan konsisten. Nah, selanjutnya sikap profesional. Untuk sikap profesional itu kita bisa menjadi profesional karena terbiasa dan kita mau belajar untuk menjadi profesional. Nah, jika teman-teman di sini belum akhir, nah tentunya ya harus terus belajar menggali potensi sampai benar-benar itu teratasi ya permasalahannya. Nah, etos kerja itu ada 5 S ya. As tadi bilangnya as. Begitu. Nah, prinsip sederhana sangat kuat membantu perilaku profesional. Etos kerja ini sebetulnya digaungkan atau dikenal
sini teman-teman kan udah sehariannya dari pagi sampai sore dan sekarang masuk ke terakhir. Mau ditodong atau mau mengajukan diri, ditodong aja ya, ditodong aja ya. Kita todong aja ya. Satu kata yang menggambarkan perasaan hari ini. Saya pengen, tadi udah ada coklat ya. Coba tuh yang beda dengan tangan tuh. Boleh yang baju putih di belakang ini. Bajumu di sini Pak, yang belakangnya female, yang baju putih. Yang baju putih. Oke, pengen tahu nih, perkenalan dulu namanya dan satu kata menggambarkan perasaan hari ini. Satu kata ya? Satu kata, kenal nama. Nama dulu kata-kata. Perkenalkan, nama saya Ricky. Satu kata menggambarkan perasaan hari ini apa ya? Bangga. Oke, kita tekan untuk Kak Ricky. Jika ada coklat, Ricky ya, boleh dimakan supaya boleh santai. Nah, dua orang lagi nih dari perempuan, kita sudut ke sini nih. Tadi ada putih dan ada baju hitam. Coba yang sebelah sini. Satu kata hari ini namanya siapa? Sebelah sini boleh? Ya. Satu kata hari ini menggambarkan senang. Kita dulu yang jatuh. Siapa? Ya ini ada coklat. Satu lagi boleh ada yang ini sekarang. Satu lagi. Oke. Mana teman-teman di sana? Oke, boleh yang ini ke depan. Ya. Satu. Banyak belajar ilmu baru. Banyak Belajar ya. Oke, terima kasih. Yang udah dapat, boleh menggunakan yang belum. Atau nanti maksudnya kita mengajar ini sini ada berapa lagi? Tuh kalau ada berapa yang ada di kantor kan? Udah keluarga tapi kalau bagus, maaf ya. Nah, yang pertama itu kerja keras ya. Yang pertama itu kerja keras di mana kerja keras adalah suatu fondasi. Bagaimana fondasinya harus kuat ya teman-teman ya. Untuk pengalaman saya di dunia call center itu saya menerima ratusan telepon tiap hari dari berbagai macam karakter pelanggan, dimarahin, dicaci maki, diapain, sabar. Nah, nanti teman-teman ketika udah kerja, ketika rasanya lagi ya apapun itu, sabar, jangan terpakai emosinya dan tetap fokus, dan kita harus menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa ya. Dan tentunya kita harus tetap ramah gitu, apapun kondisi situasi lingkungan kerja lagi tidak kondusif, tetap kita harus berperilaku ramah kepada rekan kerja, tentunya harus ramah juga ya. Nah, intinya kerja keras itu tidak menyerah, tetap harus konsisten dan disiplin. Selanjutnya kerja cerdas. Nah, bagaimana nanti teman-teman itu harus membangun strategi ini supaya pekerjaan itu bisa selesai dalam sesuai dengan waktunya, dan bagaimana teman-teman bisa mengatur mana nih yang harus
dilakukan dahulu supaya kerjaan kita cepat selesai. Jadi kita harus mempunyai strategi gitu ya teman-teman, seperti halnya saya di call center itu bagaimana pola komplain seperti apa, menganalisis pelanggan seperti apa, dan ya kita harus memahami bagaimana strategi ya. Semua itu nanti bisa akan terbiasa. Nah untuk teman-teman disabilitas tentunya nantinya ada aplikasi-aplikasi yang lebih nantinya dan bantu yang bisa menggunakan teman-teman untuk bisa membuat strategi dalam pekerjaan untuk nantinya di sini kan lebih ke administrasi pengakuannya seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya media ikhlas ya teman-teman ya. Media ikhlas di sini tentunya kita harus membebaskan pikirannya. Ikhlas bukan berarti pasrah, tapi menghilangkan beban emosi negatif. Nah belajar ikhlas pengalaman hidup ya, kita di sekeliling kita itu tidak semua orang itu ramah ya, tidak semua tempat itu aksesibel. Nah tidak semua kesempatan itu mudah, tapi kita harus tetap berpikir positif dan kita menunjukkan hal yang baik di lingkungan pekerjaan kita gitu ya. Nah seperti halnya kondisi saat ini, walaupun tidak ada JBI tapi kita tetap berpikir positif dan bagaimana kita cara membuat strategi dan kita ikhlas dalam artian menjalankan kegiatan ataupun pekerjaan, tapi kita tetap melakukan yang terbaik gitu ya, do the best and keep at care. Nah artinya di sini kita melakukan yang terbaik dan tetap kita melakukan edukasi advokasi kepada lingkungan ketika kita mendapatkan hambatan. Nah menyampaikan aspirasi atau advokasi itu tentunya tidak dengan berteriak marah-marah, tapi tetap santun, etika itu tetap harus dilakukan yang itu yang utama yang tadi saya sampaikan. Dan selanjutnya itu adalah kerja tuntas. Nah bagaimana nantinya teman-teman saat di dunia pekerjaan itu harus diselesaikan tugas-tugasnya, pekerjaannya jangan sampai menggantung. Karena kalau digantung gak enak ya, digantungkan sama pasangan ya. Saya harus menggantung ini. Jangan ya. Kita itu buat perusahaan itu kita harus saling menghargai lah, dan tentunya bisa dipercaya itu amanah ya. Jadi kita harus melaksanakan tugas dengan benar, dengan benar, dengan teliti dan hati-hati kemudian untuk pekerjaan itu diselesaikan dengan baik. Nah contohnya kalau saya itu di dunia call center tentunya ya, ketika call masuk sampai dengan call selesai itu harus selesai dengan tuntas itu, dari pelanggan yang marah-marah sampai akhirnya mengucapkan terima kasih. Nah itu ada tekniknya sebetulnya teman-temannya. Bagaimana sih nanti teman-teman harus bisa menerapkan etos kerja 5S ini dalam dunia kerja yang akan teman-teman melaksanakan saat sudah terjun di dunia kerja seperti itu. Nah selanjutnya kerja berkualitas teman-teman. Nah kalau ini level tinggi dari etos kerja, jadi bukan hanya selesai tapi ada value lebih, ada nilai lebih, dan diterapkan di dunia kerja itu seperti tepat waktu ya, laporan yang harus rapi, benar, dan melakukan prosesnya dengan baik teman-teman ya. Kayak tadi kan ada tahapan-tahapannya ya, integritasnya dan sebagainya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengerjakan sesuatu dengan berkualitas, maka nanti itu akan diingat dan dihargai, dihormati, dan bahkan atasan pun akan senang ketika teman-teman bekerja dengan baik, dan bukan karena kedisabilitasan teman-teman, tetapi dengan kualitas teman-teman saat di dunia kerja itu bisa menghasilkan dan bisa setara dengan teman-teman dari disabilitas. Jadi kita buktikan bahwa kegiatan ini pelatihan ini adalah tepat
menunjuk siapa satu orang di yang ada di sini yuk. Nah ceritanya aku datang ke pelatihan ini karena siapa, karena apa gitu ya, motivasinya dari teman-teman yang punya yuk kita sharing supaya kita bisa saling menyemangati teman-teman kita yang ada di sini. Ini boleh tunjuk satu orang dari yang tadi mendapatkan coklat pertama oleh Kak Vicky, tunjuk temannya satu. Ayo, udah pada saling kenal belum? Ini semuanya? Belum. Oh iya. Kenapa ya? Nah, ini harus kenal dong. Ayo kenal dong. Kita harus kenal interaksi bersama teman-teman semuanya. Ayo, pilih, dipilih. Itu tuh yang putih Yang putih. Yang putih mana nih? Yang aku juga putih. Hah? Yang gondrong. Oh, gondrong. Oke. Nih, aku datang ke pelatihan ini karena apa nih? Mencari ilmu. Ayo, kita tepuk tangan. Namanya siapa? Rizky ya? Oke, terima kasih Kak Rizky. Tadi yang pertama, yang kedua dari siapa ya? Kasih dia. Pilih satu. Pilih Gona. Siapa? Gona. Gona. Ayo, nggak apa-apa Kak. Ya, oh berarti aturannya dari tunjuk. Ayo satu kata apa? Aku datang ke pelatihan ini karena ayo dong apa? Jangan malu. Oke, tunjuk dari Kaguna pilih satu orang. Tulis nih, Kaguna pilih satu orang. Enggak, pilih orang lain. Pilih orang lain. Siti. Siti dan Bolak balik. yang lain. Yang dulu. Ayo pilih